Perkenalkan, saya Anissa di sini sebagai moderator untuk podcast kita dengan judul Dampak Sosial Digitalisasi Masyarakat Terhubung atau Terpecah. Nah, di sini kami akan membawakan dengan subtema pengaruh digitalisasi dalam membentuk sifat individualisme. Nah, di sini kami sudah bersama dengan 3 teman RW 1 dengan Kak Bagas, Kak Devi, dan Kak Karin. Nah, apalagi di dalam pencarian jati diri kita sebagai mahasiswa UKSW, digitalisasi itu tuh salah satu yang bisa ikut dalam perannya. Nah, di sini kami akan tanya-tanya nih sama ketiga teman kami, apa sih efek dari digitalisasi itu terhadap mereka? Dan dari Kak Bagas, Kak Devi, ayo boleh cerita, sharing-sharing. Oke, pengaruh sosial digitalisasi itu merupakan ada 2 dampak, yaitu positif dan negatif. Saya akan menjelaskan positifnya, yaitu dengan adanya digitalisasi kita dapat memudahkan akses komunikasi secara tidak langsung dan lebih cepat dapat melakukan komunikasi lewat globally. Oke, saya akan menjelaskan sisi positif dari pengaruh sosialisasi digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi adalah kita dapat memudahkan akses komunikasi secara tidak langsung dan lebih cepat dalam melakukan komunikasi lewat digitalisasi tersebut. Wah, begitu ya Kak, begitu. Ada nggak sih dampak negatifnya? Pastinya ada sih. Bagian sisi negatifnya tuh yang pertama kita malas bersosialisasi. Yang kedua kita kecanduan akan handphone, dan yang terakhir kita segala sesuatunya akan mengandalkan dari Google. Termasuk ChatGPT juga ya Kak ya? Baik, untuk kesimpulannya, memang digitalisasi ini menimbulkan banyak dampak positif dan negatif. Tapi kita juga harus sadar diri bahwa kita harus membatasi diri dalam menggunakan handphone itu sendiri agar kita terhindari dari dampak digitalisasi yang negatif. Wah, ternyata kalian bertiga ini sudah sadar ya kalau digitalisasi itu memberikan efek entah negatif dan positif itu. Terima kasih ya atas sharing-sharing efeknya itu. Nah, di dalam interaksi tadi itu pasti akan terbentuknya namanya kelompok atau komunitas daring. Nah, bersama ketiga teman kita, Kak Ari, Lauren, dan Kak Tio akan memberikan pendapatnya mengenai komunitas tersebut. Kayak apa sih bentuk-bentuk dan dampaknya? Silakan Kak. Ya, untuk saya yang pertama, di sini saya membahas tentang pembentukan kelompok sosial sebelum era digitalisasi dan sesudah era digitalisasi. Untuk yang sebelum era digitalisasi, pembentukan kelompok sosial masih sangat dipengaruhi oleh pertemuan langsung atau secara tatap muka. Ya, bentuk-bentuknya seperti tetangga, keluarga, dan kelompok sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dan untuk bentuk yang sesudah era digitalisasi lebih dibentuk secara online atau pertemuan secara jarak jauh melalui media sosial. Nah, setelah tadi itu ada nggak sih dampak yang muncul dari komunitas itu? Kalau dampak positifnya itu mempermudah penyebaran informasi dan menambah pengetahuan. Sebagai contoh itu seperti kayak di grup WhatsApp mempermudah informasi kita untuk mendapatkan sesuatu. Itu dampak positifnya ya, lebih efisien kayak gitu. Lalu ada dampak negatifnya nggak? Tentu saja pasti ada dampak negatifnya dari semua itu. Nah, salah satu dampak negatifnya itu ketika suatu penyebaran informasi itu bisa disalahgunakan. Contoh penyebaran berita hoax pada komunitas tersebut sehingga orang belum tentu bisa memfilter gitu. Yang kedua juga bagaimana komunitas tersebut hanya tahu secara maya saja seperti itu. Oh, apalagi nanti kalau misalnya ada hacker dan lain-lain gitu ya Kak? Wah, ternyata dari digitalisasi sosial itu muncul banyak banget ya hal-hal komunitas daring dan lain-lainnya. Lalu ada nggak Kak kesimpulan dari semua itu? Bukannya ya lebih ke bijak untuk menggunakan seperti ya media sosial dan mobilisasi informasi. Oke. Mungkin kalau dari aku lebih betul tadi bijak dalam penggunaan juga, lalu juga kita selalu mengedukasi juga baik itu kepada lingkungan kita tentang penggunaan media seperti itu, terutama perkembangan digital yang semakin pesat seperti itu. Wah, ini tadi ada pesan-pesan menarik juga ya dari teman-teman kita. Nah, ini tadi salah satu dampak adanya komunitas daring
yang kita rasakan dari dampak digitalisasi. Terima kasih. Nah, karena digitalisasi sosial itu tuh pasti menimbulkan dampak pada kesehatan mental para mahasiswa. Nah, di sini dengan ketiga teman kita, dengan Abby, Gilbert, dan juga Tita akan memberikan salah satu sharingnya mereka mengenai dampak pada kesehatan mental. Nah, teman-teman nih, ada nggak sih dampak yang kerasa banget dari kalian mungkin tentang digitalisasi itu? Boleh diceritakan? Ya, teknologi sekarang itu kan sangat membantu dan sangat memberikan kemudahan bagi kita untuk mencari informasi secara tepat dan secara leluasa gitu. Tapi di sisi lain kita harus mewaspadai dampak atau hal-hal yang bisa membuat kita tuh dampak negatif lah dari teknologi tersebut. Kayak dampak bully, karena itu dampak negatif sih. Ini juga menurut aku sih, dulu kan orang-orang sebelum melek teknologi gitu ya, dulu kan orang-orang pada nggak tahu, aku ini kenapa ya merasa gini, padahal sebenarnya itu orang-orang tuh udah mulai merujuk ke kesehatan mental mereka tuh terganggu. Nah, dengan digitalisasi ini tuh mereka jadi teredukasi itu lewat platform-platform media sosial, informasi-informasi di media sosial bahwa ternyata ini aku tuh sedang merasakan hal-hal yang sedang merujuk ke kesehatan mental aku yang mungkin akan rusak atau mungkin berdampak sangat buruk gitu. Kalau aku sih, kita kan pasti udah pernah dengar kan berita-berita tentang pembulian di media sosial ya kan, berita yang sampai ada mohon maaf bunuh diri gara-gara cuitan-cuitan kalian yang mungkin kalian tuh nggak sadar nggak sadar kalian apa tuh yang mereka bilang tuh bener, kayak menyakiti. menyakiti. Jadi pesanku sih jangan membuli lah gitu kan, maksudnya kita sama-sama manusia. Kita nggak tahu apa yang kita katakan di sosial media itu dampaknya apa ke kesehatan mental orang-orang. Itu aja sih. Apalagi kayak dengan adanya digitalisasi tuh orang-orang lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan mental sesama juga. Nah, itu tadi salah satu sharing dari teman-teman kita mengenai mental health ya teman-teman ya. Mungkin ada pesan-pesan yang lain yang ingin disampaikan? Kalau sekarang karena udah teknologi, jadi teman-teman harus aware dengan kesehatan mental kita karena itu sangat penting. Stop bullying. Bener banget. Thank you. Bye. Nah, dari semua rangkaian tadi tuh akhirnya sekarang kita bersama dua teman kita, Kak Ales dan juga Gwen. Nah, di sini mereka akan sharing-sharing nih mengenai tantangan yang timbul dalam era digital yang ada ini dalam interaksi antar manusia. Nah, kira-kira apa aja sih Kak tantangan yang Kakak hadapi nih selama ini? Dari aku dulu ya. Dari aku sih kayak actually kan we live in a digital world kan. Jadi kayak semua yang kita lakukan, komunikasi yang kita lakukan antar person tuh kan pasti lewat yang namanya digital, either itu sosmed ataupun lewat telepon pun juga termasuk digital sih. Jadi kayak ngebonding hubungan dengan orang lain tuh kayak susah gitu karena kita nggak face to face nih ngomongnya. Jadi kayak sometimes tuh kita berasa kalau kita dekat sama seorang nih, tapi dekatnya cuma visual doang, lewat visual doang. Iya. Kayak harus ada yang namanya komunikasi secara visual langsung gitu, keep in touch gitu. Gimana nih Ben? Nih kalau dari aku nge-highlightnya ada 2 poin ya. Selain dari kita harus komunikasi secara langsung tuh, kita juga harus sadar akan emosional. Nah di sini tuh kalau misalnya kita dalam komunikasi digital terus, kita bisa jadi kita salah paham antara emosinya orang dan bahasa tubuh kan kita nggak tahu, kita nggak lihat dia kayak gimana waktu bilang itu. Nah dari itu tuh kita mengupayakannya dengan apa? Kita bisa mengupayakan hal tersebut tuh dengan misalnya kita interaksi langsung, dan jangan ragu ya buat kita beri dukungan emosional. Kita banyak bertanya juga, itu nggak apa-apa. Selain itu juga ada yang namanya kita overload informasi. Overload informasi tuh kayak gimana sih? Misalnya nih ada yang oversharing, terus yang satu nih ember gitu loh, oversharing terhadap personal information. Nah itu kan kayak salah satu yang bisa menjadi tantangan kita kan gitu dalam mestinya kita menjaga kualitas hubungan antar manusia di era digitalisasi sekarang. Nyambung punyanya Gwen ya soal oversharing. Aku sebenarnya punya experience dengan temen yang oversharing, dia terlalu
too much gitu oversharing di apa namanya Social di story media. IG, story WA gitu. Jadi kayak dia tuh pengen cari intention dari people gitu. Jadi kayak orang-orang yang ada di sekitar dia pun juga ikut rese sendiri kan. Jadi kayak gak perlu oversharing kayak gitu nggak sih, kayak kalau mau ngobrol ya, ngobrol aja sama orang lain gitu, nggak perlu biarin banyak orang tahu. Gimana menurut Aku ada hostnya tambahan sendiri? sedikit Oh, sih soal dari tantangan ini ya. Kalau lebih ke pesan sih kalau aku. Karena kalau aku kan pesannya aku tuh kayak ini teknologi ini cuma merupakan alat ya teman-teman, dan kita mempunyai hak penuh untuk bagaimana kita menggunakan hal tersebut. Nah kalau dengan kita misalnya bisa melewati tantangan ini dan kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak, aku yakin kita pasti bisa lewati tantangan-tantangan dalam menjaga kualitas hubungan dengan antar manusia gitu. Nah, bener banget ya dari sharing-sharingnya kalian tadi. Tantangannya itu emang menyangkut kadang privasi kita di media sosial, kepercayaan kayak gitu juga. Nah, dari itu semua tuh bisa kita rangkum menjadi satu ya, bahwa yang namanya digitalisasi sosial tuh haruslah dihadapi dengan bijak. Kita harus bisa banget tuh ikut arus sosialisasi digital, namun kita tetap harus mengedepankan yang namanya norma-norma yang ada juga, kayak gitu. Terima kasih untuk sharing-sharingnya kali ini. Bye-bye.